bagaimana nih harusnya sebagai istri ya menyikapi sosok suami yang tidak mau mengalah ya atau egois atau egosentris ya yang suka menyalahkan istrinya. Coba kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Ahmad Khan, silakan. Terima kasih Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang suami selalu menyalahkan istrinya dan tidak pernah mau mengalah, lalu langkah dan sikap apa dari seorang istri yang harus dia lakukan? Di antaranya ketika seorang istri memiliki suami yang suka menyalahkan istrinya, tidak pernah mau mengalah, maka yang harus dilakukan pertama adalah kembali lagi bersabar dan ikhlas. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ketika seorang istri menghadapi suami yang pemarah, kalau tidak punya sifat sabar dan tidak punya sifat ikhlas, maka rumah tangga akan berumur hanya sebentar saja. Yang ada urusannya kalau marah ketemu marah, nanti dapur pindah ke ruang tamu. Nauzubillah. Piring pada terbuang, pada pecah. Makanya istri harus sabar, istri harus selalu senantiasa ikhlas dengan apa yang ada pada diri suaminya. Karena kekurangan suami itu adalah sesuatu yang harus disempurnakan oleh istrinya, begitupun sebaliknya. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, maka yang harus dilakukan oleh istri ketika punya suami pemarah, jangan ikut-ikutan marah juga. Jangan api dibalas sama api gitu ya. Jangan api dibalas dengan api, karena kalau marah dibalas dengan marah, maka tidak akan padam, justru akan semakin membesar. Yang ada permasalahan dalam rumah tangga itu, yang besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Ini adalah yang paling utama. Lalu kemudian yang ketiga, berilah perhatian lebih kepada suami. Biasanya kadang-kadang suaminya kurang perhatian. Bener. Ya memang rumah tangga itu harus saling perhatian, harus saling mengerti, ya harus saling memahami. Karena kadang-kadang mungkin istrinya juga sibuk dengan urusan rumah tangga. Betul. Suaminya merasa kurang diperhatikan. Betul. Akhirnya suami marah-marah, suami menyalahkan istri, suami akhirnya menjadi orang yang egois. Betul. Tanpa memikirkan istri juga butuh perhatian. Betul. Maka keduanya harus saling memahami, harus saling memperhatikan. Istri berikan perhatian yang lebih kepada suaminya. Lihat apa yang kira-kiranya harus diperhatikan. Maka insya Allah nanti suami juga akan berubah sifat pemarahnya menjadi lebih perhatian dan lebih sayang kepada istri. Lalu kemudian yang keempat, belajar mengalah juga. Belajar mengalah. Jadi suami marah, istri dengarkan. Iya bang, maafin saya bang. Iya bang, maafin saya bang, emang saya salah bang, maafin. Begitu. Introspeksi diri Introspeksi juga. diri. Jangan jadi bini ketika tahu dirinya salah, suami marah. Nih mohon maaf, kadang-kadang kan kalau suami marah, istri salah, istrinya nggak mau terima. Malah merasa dirinya benar. Begitupun sebaliknya. Kalau seandainya istri dia benar, suami yang salah, istri marah-marah sama suami, suami juga harusnya apa? Terima dengan lapang dada. Ya Allah, ya Neng maafin abang ya Neng, emang abang salah maafin ya, peluk istrinya. Begitu. Ya jangan dua-duanya mainan teman-teman, gengsi. Gak mau minta maaf, akhirnya rumah tangga sebentaran doang. Ya, harus saling mengerti, saling memahami, ya dan juga berikan perhatian lebih dan juga harus banyak mengalah. Betul. Lalu kemudian apabila yang kelima, apabila seorang istri itu dia merasa benar, dia tidak salah ketika disalahkan oleh suaminya, maka dia boleh dan berhak untuk membela diri. Maafin bang, yang saya maksud sebenarnya seperti ini. Pemahaman abang mungkin salah pengertian, biar saya luruskan dulu. Jadinya ada tabayun. Ketika sudah tabayun menjelaskan perkara kedudukan yang sebenarnya, maka yang tadinya samar menjadi terang. Yang tadinya tidak jelas menjadi pasti, kan begitu. Allah, betul. Lalu kemudian setelah itu apa? Setelah itu jaga adab dan akhlak. Karena mohon maaf kadang-kadang kalau terjadi perdebatan antara suami istri, kadang-kadang suka kurang adab, akhirnya jadi kurang ajar dan dia nggak berbakti sama suami. Dan upaya terakhir adalah pasrahkan kepada Allah, perbanyak doa, dekatkan diri kepada Allah agar diberikan perlindungan dan juga kekuatan, kesabaran serta diberikan taufik hidayah suaminya agar lebih sayang kepada istrinya. Tadi Masya Allah mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita bagaimana caranya kita sama-sama menyikapi masing-masing dirinya dari suami dan juga dari istrinya. Nah sekarang kita coba lanjutkan lagi nih dengan menghubungi jamaah yang sudah siap curhat online di Islam Itu Indah, yang sudah mengirimkan permasalahannya ke media sosial Islam Itu Indah. Sekarang kita akan mencoba untuk menghubunginya. Coba, sudahkah tersambung? Assalamualaikum, selamat pagi.